Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak-anak, semoga kalian semua di rumah sehat walafiat, berkah, dan semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengajarkan tentang materi Mari Belajar Quran Surat Al-Fil. Pada bagian ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Fil. Bagaimana cara membacanya yang benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, bagaimana pula cara menuliskannya, apakah kalian sering membacanya? Anak-anak, tahukah kalian Quran Surat Al-Fil? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada bagian ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Fil, yang dimana Surah Al-Fil ialah diturunkan di kota Mekah, yang terdiri dari 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Surah ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surah ini berisi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Baik, bagaimana cara membacanya yang benar? Kita mulai belajar membaca. Hanya membaca. Jadi supaya kalian tidak keliru bacaan-bacaannya. Perhatikan huruf fa, ain, ra, shad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa, huruf fa ya. Ini huruf fa. Jangan sampai keliru. Fa, jangan kaifa fa, tapi kaifa fa. Nah, huruf ainnya ain, ala ya. Kaifa fa'ala rabbuka, ra, huruf ra-nya perhatikan, rabbuka. Nah, di sini juga suruh memperhatikan huruf shad, bi ashabil fil ya, bi ashabil fil. Selanjutnya perhatikan huruf ain, ha, dha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ainnya harus jelas ya. Jangan yaj'al. Itu hampir sama dengan pengucapan huruf hamzah, yaj'al. Tapi kalian harus benar-benar mengucapkan huruf ain. Alam yaj'al, yaj'al. Kaidahum. Nah, ini ha gede, ha besar disebutnya. Jadi jangan kalian bacanya kaidahum, tapi kaidahum.
kaidahum. Fi tadlil. Nah, huruf bo di sini huruf bo. Fi tadlil. Jadi ta bertemu dengan bo. Jadi jangan disamakan ta dengan bo. Ta ya ta, bo ya do. Tadlil, tadlil, tadlil. Ya. Selanjutnya perhatikan huruf ra, ain, ha, ta. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ini yang disebut penggalan kata. Kalau Bapak baca wa arsala itu Bapak penggal hanya wa arsala. Alaihim, nah penggalan alaihim. Tayran, penggalan tayran. Ababil, ini ayat penggalan ababil. Ra, wa arsala, rohnya nih. Wa arsala, wa arsala. Kalian bisa mengikuti di rumah. Wa arsala, ainnya alaihim, ya, alaihim, alaihim. To'nya tayran, ya, tayran, tayran, ya, tayran ababil, ya. Lanjut. Perhatikan dengan baik lafaz ra, ha dengan ha. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya. Bapak penggal lagi ayatnya. Tarmihim bihijaratim. Karena di sini dia ada tasjid, maka masuk langsung ke mimnya. Setiap ada tasjid langsung masuk ke huruf depannya. Tadinya bacaannya bihijaratin, sebenarnya karena di sini ada tasjid maka langsung masuk ke mim. Bihijaratim min sijil, min sijil. Perhatikan huruf ro, ha dengan ha, ya. Tarmihim, him, ya. Nah di sini keduanya ha. Bihijaratim min sijil. Selanjutnya perhatikan huruf fa, ain, ha, shad. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di sini ada tasjid lagi, ya. Bacaannya ka'asfin, karena di sini ada tasjid maka langsung masuk ke huruf mim. Ka'asfim ma'kul, ya. Huruf fa-nya harus jelas. Faja'alahum ka'asfim, jangan ka'asfim tapi ka'asfim ma'kul. Baik, di sini Bapak sajikan huruf-huruf yang kalian harus ketahui bagaimana pengeluaran huruf-huruf tersebut yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Nah, di sini ada yang namanya hamzah dengan ain, ya.
Yang dinamakan amjad disebut huruf aqsal halqi atau disebut pangkal tenggorokan, ya, yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah. Dan yang kedua, ain ini disebut wasful halqi, tenggorokan tengah, huruf ain, ya. Dan yang kedua, sin dengan shad, ujung lidah bertemu dengan gigi depan, yaitu huruf sin, ya. Huruf sin nih, ujung lidah bertemu dengan gigi depan, sin. Ada juga dengan huruf shin besar, jadi dia lebih tebal saja pengucapannya, yang ada titiknya itu sinnya, berarti sin tebal. Kalau ini sin biasa, sa disebutnya. Tapi kalau ada titik 3 di atasnya, itu namanya sin besar, shin disebutnya, sha, ya. Dan yang kedua ialah sod, so. Sa dengan so itu beda, jangan disamakan. Memang hampir sama, tapi jangan disamakan karena dia memang berbeda. So penyebutannya, sa beda dari suara juga. Selanjutnya di sini ada huruf to dengan ta, to, ta. Nah, ini sering banyak orang keliru penyebutan to dengan ta. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas, yaitu huruf to dan ta. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas, to, ta, ta. Nah, huruf h dengan huruf h. Di sini juga banyak orang keliru antara h dengan h. Kembali lagi kepada huruf aqsal halqi, pangkal tenggorokan, ya, yaitu huruf h. Dan ada juga huruf wasful halqi, tenggorokan tengah, h, pangkal tenggorokan h, tenggorokan tengah, h. Selanjutnya shad dengan do, Di sini dua sisi lidah, yaitu huruf dod, dan ujung lidah bertemu dengan gigi depan, yaitu huruf shad. Dua sisi lidah, tuh, ingat. Huruf dod, do, bo, dan ujung lidah bertemu dengan gigi depan. So, bo. Baik, selanjutnya bagaimana menghafalkannya dengan mudah? Nah, di sini Bapak menerangkan tentang cara menghafalkannya. Menghafalkannya banyak cara. Yang Bapak terangkan di sini yang sudah biasa orang-orang melakukannya. Caranya mudah, yaitu tinggal melafalkan secara berulang-ulang hingga hafal. Berulang-ulang terus. Balik lagi, diulang-ulang hafalannya. Nanti juga lama-lama akan hafal. Menghafal juga dapat dilakukan dengan pelafalan secara mendengarkan pelafalan orang lain. Orang lain baca, kita dengerin. Makanya sering banyak mendengarkan musik-musik lagam Quran. Banyak mendengarkan gaya-gaya bacaan Quran. Jangan nonton-nonton yang tidak-tidak. Jangan mendengarkan yang tidak-tidak. Perbanyaklah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, baca Quran, supaya kalian juga menjadi benar-benar orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya bagaimana pula cara menuliskannya? Di sini Bapak hanya garis merah, yang dimana kalian harus memperhatikan mim, lam, ro.
di atas. Posisinya agak ke bawah garis. Di sini mim, ro, lam, ro, lam, ya. Sini agak ke bawah garis. Kalian bisa mencontohkan nanti di buku tulis kalian. Di buku tulis kalian itu ada garis, nanti kalian bisa tulis mengikuti huruf-huruf ini. Dan yang Bapak contohkan di dalam video ini, mim, lam, ro ini agak menjulur ke bawah, di garis bawah dia bertempatnya, ya. Kalian bisa melakukan itu di rumah. Baik, secara rangkuman, Al-Quran Surah Al-Fil diturunkan di Mekah. Berapa ayat? Tentunya 5 ayat. Surah ini berisi pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Ya. Terus yang kedua juga mencermati pelafalan ayat per ayat. Diperhatikan ayat-ayatnya, dalam mengucapkannya diperhatikan. Bisa juga menirukan secara berulang-ulang. Teman kalian baca, kalian bisa menirukan gayanya, perhatikan kayak gimana. Selanjutnya yang ketiga, membaca lafal-lafal surahnya perpenggalan yang tadi Bapak sudah terangkan, perpenggalan. Ya, ayat secara berulang-ulang hingga hafal keseluruhan ayatnya. Lalu menirukan bacaan surahnya secara berulang-ulang. Ya. Kalian mendengarkan orang yang baca Quran atau siapapun yang kalian dengarkan yang menurut kalian itu suka, bagus suaranya, kalian bisa mengikutinya. Ya. Yang keempat, untuk dapat menuliskan bacaan Quran Surah Al-Fil dilakukan dengan langkah di bawah ini, yaitu mencermati cara menulis penggalan suratnya. Yang tadi Bapak sudah contohkan di dalam video ini. Kalian perhatikan cara penulisannya, huruf-huruf apa aja yang dia agak menjulur ke bawah garis. Dan juga setelah kalian sudah bisa menulisnya, maka salinlah tulisan surahnya. Surah dengan beserta artinya kalian bisa menyalin di buku tulis yang bagus. Coba nanti Bapak akan melihat siapa tulisannya yang bagus. Tapi nggak harus bagus, yang penting kalian bisa nulis dan memahaminya. Baik, pelajaran Bapak hanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.